Oke, selamat datang di channel YouTube saya, Septianisa Azahra. Hari ini saya akan membahas mengenai matematika teknik 1 dengan pembahasan mengenai persamaan diferensial homogen, kemudian persamaan eksak dan non-eksak, serta faktor integrasinya. Yang pertama, persamaan diferensial homogen. Untuk persamaan diferensial orde 1 dikatakan homogen apabila persamaan tersebut dapat ditulis menjadi dy per dx sama dengan gx atau g fungsi g terhadap x dan y dibagi dengan h xy, atau dapat kita tuliskan seperti ini: fungsi g terhadap x dan y dx ditambah fungsi h xy dy sama dengan 0. Nah, di mana G dan H ini merupakan fungsi-fungsi homogen yang derajatnya sama. Nah, sebagai ilustrasi kita berikan persamaan diferensial seperti ini: xy ditambah x kuadrat dx ditambah 2xy plus y kuadrat dy sama dengan 0. Nah, persamaan di atas ini merupakan persamaan diferensial biasa orde 1 yang homogen. Karena kalau kita ambil gx-nya yang ini adalah sebagai gx, yaitu xy plus x kuadrat. Kemudian fungsi h xy-nya adalah yang ini, 2xy plus y kuadrat, maka akan menghasilkan gxy dan hxy yang homogen, sama-sama berderajat 2. Seperti itu. Nah, untuk penyelesaian umum persamaan homogen, persamaan homogen ini kita bisa reduksi menjadi persamaan diferensial variabel terpisah. Caranya ada dua, yaitu dengan mensubstitusi y-nya kita ubah jadi sama dengan ux, atau x-nya bisa kita ubah jadi x sama dengan vy. Nah, untuk yang cara pertama kita coba substitusikan nilai y-nya menjadi u kali x. Seperti itu. Nanti setelah kita substitusikan nilai y sama dengan u kali x-nya, dan kita cari nilai dy-nya sama dengan u dx ditambah x du, lalu kita masukkan lagi persamaan-persamaan ini dari y sama dengan ux, kemudian dy sama dengan u dx plus x du-nya kita masukkan ke persamaan diferensial yang pertama tadi. Nah, yang xy dx ditambah hxy dy kita masukkan, sehingga nanti persamaan diferensial yang di atas tadi setelah kita substitusikan jadi seperti ini: g x ux. Ini kenapa ux? Karena awalnya dia y-nya kita ubah jadi u kali x, maka di sini y-nya berubah jadi u kali x. Kemudian ditambah h fungsinya terhadap x dan y-nya kita ganti juga sebagai ux. Kemudian di sini tadi dy-nya kita ubah dengan persamaan yang ini, sehingga dy-nya jadi u kali dx ditambah x kali du sama dengan 0. Jadi persamaan ini setelah kita substitusi oleh persamaan ini, maka jadi seperti ini. Nah, ini setelah melalui penyederhanaan fungsi. Jadi fungsi yang di atas ini kita bagi dengan x, sehingga bisa jadi sederhana fungsinya menjadi seperti ini. Semuanya kita bagi dengan x, maka hasilnya didapat g sama dengan 1, karena x dibagi x adalah 1, ux dibagi x adalah u, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ini adalah penyederhanaan dari persamaan yang di atas ini dibagi dengan x. Seperti itu. Yang kedua, mensubstitusikan x dengan vy. Jadi caranya sama seperti cara yang pertama tadi, tapi sekarang yang kita ubah adalah variabel x-nya. Jadi semua variabel x kita ubah menjadi v dikalikan dengan y. Maka nilai-nilai x yang ada di sini kita ubah nilainya jadi v kali y. Kemudian turunan dari x ini adalah ini, dx-nya sama dengan v kali dy ditambah y kali
dv, sehingga nilai dx yang di sini kita ubah nilainya jadi v dy ditambah y dv. Nah, yang di sini nilainya persamaan yang ini kita bagi dengan y, sehingga didapat penyederhanaan fungsinya seperti ini. Y kali G kalikan V V1 dv ditambah VG V1 ditambah H V1 du sama dengan 0. Seperti itu. Jadi untuk penyelesaian umum persamaan homogennya bisa mensubstitusikan nilai Y sama dengan Y atau X sama dengan V kali Y. Nah, ini sebagai contoh yang pertama, jadi kita punya persamaan 4x kuadrat min 3y kuadrat dx ditambah 4xy dy sama dengan 0. Nah, hal yang pertama adalah kita pisahkan antara fungsi yang diturunkan terhadap x dan fungsi yang diturunkan terhadap y menjadi persamaan g dan h di sini. Nah, untuk g-nya itu kita tuliskan sebagai 4x kuadrat min 3y kuadrat. Kemudian untuk fungsi yang hanya itu adalah 4x kali y. Nah, dari persamaan-persamaan di atas dapat dibuktikan bahwa fungsi g dan fungsi h-nya itu merupakan fungsi-fungsi homogen berderajat 2. Sehingga kita coba pakai cara yang pertama dengan mensubstitusikan nilai y sama dengan u kali x, kemudian dy-nya sama dengan u dx plus x du, maka kita substitusikan nih persamaan-persamaan ini tadi, persamaan yang ini, ke dalam persamaan yang di atas ini. Sehingga kita ganti nilai-nilai yang ada variabel y-nya, kita ganti dengan ux, kemudian variabel yang ada dy-nya kita ganti menjadi u dx plus x du. Sehingga persamaannya jadi seperti ini setelah nilai y-nya kita substitusi dengan u kali x. Seperti itu. Nah, kemudian didapat hasil ini adalah dengan cara persamaan yang ini kita bagi dengan x kuadrat agar lebih sederhana persamaannya. Sehingga didapatkan nilai 4dx min 3u kuadrat dx ditambah 4u kuadrat dx ditambah 4xu du. Nah, sekarang untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, kita pisahkan antara variabel-variabel yang ada nilai x-nya dan yang ada nilai u-nya. Kita pisahkan antara yang ada dx, yang terhadap dx dan yang terhadap du. Sehingga didapat persamaan yang di bawah ini, di mana yang ada variabel dx-nya nilainya adalah 4 plus u kuadrat ditambah 4xu du di sini yang terhadap u-nya di sini. Sehingga sudah terpisah nih antara variabel yang ada dx-nya dan yang ada du-nya. Nah, kemudian agar lebih sederhana lagi persamaannya dan tidak ada nilai u-nya terhadap x, kemudian tidak ada nilai x-nya terhadap u, maka kita kalikan semua suku yang ada di persamaan ini dengan 1 dibagi x dikali 4 plus u kuadrat. Sehingga persamaan yang ini tadi berubah menjadi persamaan yang ini. Kita kalikan nih ini dengan ini, kita kalikan. Sehingga didapat persamaannya 1 per x dx ditambah 4u per 4 plus u kuadrat du sama dengan 0. Nah, persamaan yang ini merupakan persamaan diferensial variabel terpisah. Nah, dengan mengintegralkan persamaan-persamaan ini, kita integralkan, maka didapat hasilnya nanti persamaan ini setelah kita integralkan 1 per x dx jadi ln x, kemudian 4u per 4 plus u kuadrat jika diintegralkan seperti ini. Diingat-ingat lagi cara mengintegralkan persamaan itu seperti apa. Kemudian didapat persamaannya jadi x dikalikan 4 plus u kuadrat kemudian dikuadratkan lagi sama dengan c.
Nah, karena tadi U-nya sama dengan Y per X, ini didapat dari sini. U sama dengan Y per X, maka kita substitusikan lagi nilai-nilai yang ada nilai U-nya, kita ganti jadi Y dibagi X. Sehingga persamaan di atas tadi jadi X dikalikan 4 plus Y per X, karena U-nya kita ganti Y per X, dikuadratkan, kemudian dikuadratkan lagi, sama dengan C. Atau bisa kita tuliskan sebagai 4x kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan sama dengan CX pangkat 3. Jadi ini adalah penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang di atas ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau cari penyelesaian umum dan khusus pada persamaan diferensial. Kalau tadi dia hanya penyelesaian umumnya saja, nah sekarang kita mau bahas penyelesaian khususnya. Biasanya penyelesaian khusus itu akan diberikan syarat nilainya, nilai fungsinya. Kalau diinputkan nilai X-nya sekian, maka nilai fungsinya akan bernilai berapa gitu. Nah, pada kasus di contoh 2 ini, kita punya persamaan diferensial, yaitu dy per dx sama dengan x kuadrat kali e pangkat minus y per x ditambah y kuadrat dibagi x y. Nah, di mana ini syarat khususnya jika x-nya kita berikan nilai 1, maka fungsi y-nya akan bernilai sama dengan 0, seperti itu. Nah, yang pertama kita mau menyelesaikan penyelesaian umumnya dulu. Caranya sama seperti tadi, dengan menyelesaikan bentuk umumnya dengan menggunakan substitusi. Nah, kita pakai di sini substitusinya Y sama dengan U kali X, di mana pada saat Y-nya sama dengan U kali X, dy-nya sama dengan U kali dx plus X du. Sehingga kita substitusikan nilai Y sama dengan UX-nya ini ke dalam persamaan yang di atas tadi, seperti ini. Ini persamaan yang di sini kita pindah ruas jadi seperti ini. Oke. Kemudian setelah disubstitusikan, maka didapat nih nilai persamaannya, persamaan diferensialnya jadi x kuadrat dikalikan e pangkat minus u dx ditambah ux pangkat 3 du sama dengan 0. Nah, persamaan ini agar jadi kita pisahkan antara variabel yang punya nilai variabel x dengan yang variabelnya u, kita pisahkan sehingga kita bagi nilainya suku-sukunya pada persamaan yang ini dengan x pangkat 3 dikalikan e pangkat min 4, sehingga persamaan ini setelah dibagi jadi persamaan yang ini, seperti itu. Nah, ini yang lebih sederhananya, seper x dx dikurangi u kali e pangkat u du sama dengan 0. Jadi setelah disubstitusi persamaannya yang ini, setelah disubstitusi menjadi persamaannya yang ini. Oke. Kemudian karena persamaan ini merupakan persamaan diferensial variabel terpisah, kita integralkan persamaan yang ini, kita integralkan di sini. Sehingga didapat nilainya adalah ln x minus u kali e pangkat u dikurangi e pangkat u sama dengan c. C-nya dari mana? Karena nilai 0 jika diintegralkan dia akan bernilai sebuah konstanta. Seperti itu. Jadi nanti persamaannya akan berubah jadi seperti ini setelah dia diintegralkan. Nah, kita kembali lagi. Kita kembalikan lagi keadaannya. Nilai U-nya tadi kita ubah jadi Y dibagi X. Ini didapatnya dari sini. Kita ubah lagi persamaannya, U-nya menjadi Y dibagi dengan X. Sehingga nilai-nilai tadi di persamaan yang sebelumnya, yang ada nilai U-nya, kita ubah jadi Y dibagi X. Nah, ini adalah persamaan yang awal. Nilai U-nya
kita ubah jadi Y dibagi X, kemudian U yang ini kita ubah juga jadi Y dibagi X. Sehingga persamaannya jadi seperti ini. Ln X minus E pangkat Y per X dikalikan Y per X min 1 sama dengan C. Nah, untuk penyederhanaan lagi, agar variabel-variabelnya kita pisahkan, mana yang X, mana yang Y, maka kita kalikan semua suku pada persamaannya dikalikan dengan X. Sehingga nanti persamaan yang ini jadi persamaan yang di bawah ini. Atau bisa kita tuliskan juga jadi persamaan yang ini. E pangkat YX dikalikan dengan Y min X sama dengan X kali C plus ln X. Ini adalah penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang diberikan di atas tadi. Nah, untuk persamaan khususnya atau penyelesaian khususnya, itu kita masukkan fungsi ini tadi kita inputkan pada saat nilai X-nya bernilai 1 di sini, X-nya kalau kita inputkan nilainya 1, maka Y-nya akan bernilai 0. Y-nya akan bernilai 0 di sini. Jadi pada saat nilai X-nya di sini kita inputkan 1, di sini kita masukkan nilainya 1, di sini kita masukkan nilainya 1, di sini juga kita masukkan X-nya sama dengan 1, maka nilai Y di sini dan nilai Y di sini nilainya akan sama dengan 0. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa tahu nilai C-nya berapa pada saat kita mensubstitusikan nilai Y dan X-nya seperti ini. Maka setelah kita input nilainya X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0, maka didapat nilai C-nya sama dengan min 1. Sehingga setelah kita dapat nilainya C sama dengan min 1, kita masukkan lagi ke persamaan umumnya tadi yang di sini. Sehingga nilai persamaannya jadi E pangkat Y per X dikalikan dengan Y min X sama dengan X dikalikan dengan ln X min 1. Min 1 ini adalah C-nya tadi yang kita cari di sini. Seperti itu. Jadi ini adalah jawaban dari persamaan umumnya, yang ini adalah persamaan khususnya. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, ini adalah persamaan eksak dan faktor integrasi. Jadi untuk pengertian persamaan diferensial eksaknya ini adalah bentuk dari persamaan diferensial linear orde 1. Jadi bentuknya M fungsi dari X dan Y terhadap dx ditambah N fungsi dari X dan Y terhadap dy sama dengan 0. Nah, dikatakan sebagai persamaan diferensial eksak jika persamaan itu merupakan diferensial total dari fungsi f terhadap x dan y sama dengan c. Jadi nanti turunannya seperti ini, di mana fungsi m-nya terhadap x dan y-nya akan sama dengan fungsi x terhadap x, fungsi fx terhadap x dan y, dan fungsi nxy-nya sama dengan fungsi fy terhadap x dan y. Nanti dia akan punya turunan parsial orde kedua yang kontinu, sehingga berlaku fungsi ini. Dia akan sama. Seperti itu. Dan nanti untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya kita akan contohkan di contoh soal yang berikutnya. Nah, ini untuk solusi persamaannya. Jadi Nah, ini merupakan penyelesaian umum dari fungsi fxy sama dengan c, di mana fungsi fxy-nya diberikan seperti ini. Integral dari fungsi m
terhadap X dan Y diturunkan terhadap X ditambah GY. Nah, GY-nya ini dapat dari mana? GY-nya dicari dari mendiferensialkan persamaan secara parsial terhadap Y. Jadi fungsi ini, fungsi Fy-nya sama dengan fungsi N-nya. Jadi fungsi Fy-nya sama dengan fungsi N-nya di sini. Dengan mendiferensialkan persamaan ini secara parsial terhadap Y, maka dihasilkan Do dibagi per Do Y sama dengan integral fungsi M terhadap dx ditambah turunan fungsi G terhadap Y sama dengan fungsi N-nya. Nah, jadi fungsi G-nya pada penyelesaian umum persamaan diferensial eksak ini rumusnya adalah integral dari fungsi N dikurangi turunan dari fungsi integral M dx terhadap dy ditambah c. C-nya di sini adalah konstanta. Seperti itu. Nanti setelah diturunkan didapat fungsi fx-nya pada penyelesaian persamaan diferensial eksaknya adalah seperti ini. Fx sama dengan integral M fungsi xy dikurangi do per do x integral dari fungsi n terhadap dy ditambah c. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal saja. Di sini. Jadi kita punya persamaan diferensial yaitu 3x kuadrat ditambah 2xy pangkat 3 dx ditambah 3x kuadrat y kuadrat min 2y pangkat 3 dy sama dengan 0. Jadi untuk penyelesaian persamaan diferensial ini kita pisahkan dulu mana yang fungsi m-nya, mana yang fungsi n-nya. Nah, ini adalah fungsi m-nya, ini adalah fungsi n-nya. Sehingga kita tuliskan m-nya adalah 3x kuadrat, yang ini ditambah 2xy pangkat 3. Nah, ini fungsi n-nya adalah 3x kuadrat, ini ya, 3x kuadrat y kuadrat min 2y pangkat 3. Kemudian m-nya di sini adalah fungsi m yang diturunkan terhadap y. Jadi kalau nilainya tidak ada fungsi y-nya, maka kalau diturunkan dianggap 0. Jadi yang ini karena tidak ada fungsi, karena tidak ada variabel y-nya maksud saya, jadi dia setelah diturunkan nilainya 0, jadi hilang. Nah, yang ini karena dia ada variabel y-nya, maka kita turunkan. Karena my ini adalah fungsi m tadi diturunkan terhadap y. Jadi y-nya saja yang kita turunkan, nilai x-nya tetap. Sehingga y pangkat 3 ini kalau diturunkan jadi y pangkat 3-nya diturunkan jadi 3y kuadrat dikalikan dengan 2x sehingga nilainya jadi 6xy kuadrat, seperti itu. Jadi ini kalau diturunkan jadi 2x tetap 2x dikalikan dengan y pangkat 3-nya kita turunkan jadi 3 kali y kuadrat, seperti itu. Jadi 2x dikalikan 3y kuadrat jadi 6xy kuadrat. Begitu juga yang n. Kalau yang n kita cari turunan fungsi n-nya tadi terhadap x, terhadap variabel x. Jadi yang diturunkan hanya yang ada variabel x-nya saja. Berarti yang ini saja yang kita turunkan karena ini tidak ada variabel x-nya. Jadi dia 0. Sehingga 3x kuadrat y kuadrat kita turunkan jadi 6xy kuadrat. Nah, dapat dilihat di sini fungsi turunan m terhadap y dan fungsi n terhadap x tadi itu nilainya sama, sehingga persamaan ini kita bisa katakan sebagai persamaan diferensial yang eksak. Sehingga fungsi dari persamaan diferensial eksaknya itu seperti ini. Integral dari fungsi m xy dx ditambah gy itu kita masukkan nilainya di sini. M-nya tadi adalah yang ini 3x kuadrat kita masukkan ditambah 2xy pangkat 3 kita integralkan terhadap dx kemudian ditambah
GY. GY-nya yang nanti kita akan cari nilainya. Ini kita integralkan, 3x kuadrat kita integralkan jadi 3/3 x pangkat 3, kemudian 2x y pangkat 3-nya kita integralkan tapi terhadap dx, jadi hanya yang diintegralkan yang ada variabel x-nya saja, sehingga 2x-nya kita integralkan jadi 2/2 x kuadrat dikalikan dengan y pangkat 3-nya tetap, ditambah y, sehingga fungsi dari persamaan diferensialnya jadi seperti ini, x pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 3 ditambah y. Nah, kita sekarang mau cari nilai y-nya bagaimana? Dengan cara mendiferensialkan persamaan yang ini tadi, persamaan satu yang sudah kita dapat tadi, secara parsial terhadap y. Maka dihasilkan seperti ini. Kita pakai rumus yang ini. Fy atau fungsi y-nya yang tadi kita turunkan, fungsi yang di atas ini kita turunkan terhadap y, dan dia akan bernilai sama dengan fungsi n-nya. Fungsi n-nya yang ini tadi, 3x kuadrat y kuadrat min 2y pangkat 3. Nah, sekarang kita turunkan dulu fungsinya. Fungsi y-nya tadi, fungsi fy-nya, fungsi f-nya ini adalah x pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 3. Kita turunkan terhadap y saja. Jadi nilai-nilai yang tidak ada variabel y-nya akan hilang. Kemudian ditambah g aksen y. Ini turunan pertama dari fungsi yang ini tadi, karena kita mau turunkan terhadap y. Dia berubah jadi g aksen. Turunan pertama dari fungsi g-nya. Sama dengan 3x kuadrat y kuadrat min 2y pangkat 3. Ini didapat dari fungsi yang pertama tadi, yang ini, fungsi n-nya. Nah, kita selesaikan ini, kita turunkan x pangkat 3-nya karena tidak ada variabel y, maka jika diturunkan itu nilainya 0. Kemudian di sini ditambah x kuadrat y pangkat 3, kita turunkan terhadap y. Y pangkat 3-nya kita turunkan jadi 3y kuadrat dikalikan x kuadrat. Jadi nanti persamaannya seperti ini, 3x kuadrat kali y kuadrat ditambah g aksen y sama dengan 3x kuadrat y kuadrat dikurangi 2y pangkat 3. Karena di sini nilainya sama, maka bisa kita coret. Sehingga nilai g aksen y-nya itu sama dengan minus 2y pangkat 3. Ini belum selesai, karena yang mau kita cari adalah fungsi g-nya terhadap y. Karena ini masih turunan pertama dari fungsi g-nya, maka kita integralkan nilai ini agar kita bisa tahu fungsi g terhadap y-nya berapa. Kita integralkan sehingga didapat g y-nya sama dengan minus setengah y pangkat 4 plus c. Nah, untuk penyelesaian umum persamaan diferensial eksaknya, tinggal kita inputkan nilai g y-nya tadi dengan nilai yang ini. Masukin nilai yang ini. Sehingga untuk penyelesaian umum persamaan diferensial eksak ini adalah x pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 3 min setengah y pangkat 4 plus c. Seperti itu. Ini adalah penyelesaiannya, penyelesaian umumnya. Seperti itu. Nah, ini kalau tadi dia persamaannya eksak, yang sekarang persamaannya non-eksak. Jadi kalau non-eksak itu dikatakan dia non-eksak kalau fungsi m-nya tidak sama dengan fungsi n-nya. Jadi nanti nilai my-nya dikurangi nx-nya itu sama dengan 0, tapi nilainya ini tidak sama antara my dan nx-nya, nilainya tidak sama. Kalau di persamaan eksak tadi nilai my dan nx-nya sama. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya itu dia harus mencari faktor integrasi. Kita cari nilai fungsi u-nya terhadap variabel x dan y. Seperti itu. Jadi untuk persamaan non-eksak ini ada 3 kasus. Nah, kasus yang pertama, faktor integrasinya itu merupakan fungsi dari
X saja. Kita cari fungsi faktor integrasinya fungsi U terhadap variabel X saja. Nah, yang pertama, bila faktor integrasi U-nya hanya merupakan fungsi dari variabel X, maka dihasilkan nilai UX-nya sama dengan turunan dari fungsi U terhadap X. Dan UY-nya sama dengan 0, karena U-nya hanya fungsi dari X saja. Sehingga kalau fungsi U-nya kita turunkan terhadap Y, dia akan bernilai sama dengan 0, karena dia tidak punya variabel Y. Seperti itu. Nah, akibatnya nilai N kali UX min M kali UY sama dengan U kali MY min NX-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi seperti ini kenapa? Karena nilai UY-nya tadi, ini nilainya sama dengan 0. Sehingga didapat persamaannya jadi seperti ini. Ini sama yang ini sama saja persamaannya. Cuma dipindah-pindah ruas saja. Gitu. Dimana fungsi MY min NX per N-nya ini dia hanya memuat variabel X saja tadi, karena fungsi U-nya hanya diturunkan terhadap variabel X-nya, seperti itu. Nah, sehingga menghasilkan turunan dari fungsi U-nya adalah kita beri istilah sebagai fungsi P terhadap variabel X. Nah, kalau kita integralkan fungsi ini, faktor integrasinya, kita bisa dapat nih nilai U-nya sama dengan E pangkat integral dari fungsi Px-nya tadi ini. Kita masukkan. Seperti itu. Kalau masih bingung, kita masuk ke contoh soal. Jadi ini untuk kasus yang pertama pada persamaan non-eksak. Nah, jadi kita punya persamaan ini 4x pangkat 3 plus x kuadrat min y kuadrat dx ditambah 2xy dy sama dengan 0. Sama seperti persamaan yang eksak tadi, kita pisahkan dulu mana yang fungsi m, mana yang fungsi n-nya. Nah, di sini fungsi m-nya sama dengan 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat min y kuadrat. Kemudian yang fungsi n-nya adalah 2xy. Nah, untuk turunan fungsi M-nya terhadap Y-nya, sama seperti tadi, cari yang variabel yang punya nilai Y-nya saja. Kalau ada X, di sini ada variabel X, tidak usah kita turunkan terhadap Y, maka nilainya 0. Nah, di sini hanya ada min Y kuadrat, jika kita turunkan jadi minus 2Y. Kemudian di sini ada fungsi N yang nilainya 2XY, di sini fungsi N kita turunkan terhadap variabel X. Jadi nilainya sama dengan 2Y. Nah, di sini MY dan NX-nya itu nilainya sama, tapi ternyata tandanya berbeda. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa MY-nya sama dengan NX. Karena yang satu nilainya negatif, yang satu nilainya positif. Jadi tidak sama MY dan NX-nya. Sehingga persamaan diferensial ini bisa kita katakan sebagai persamaan diferensial yang non-eksak, karena nilai MY dan NX-nya itu tidak sama. Nah, penyelesaiannya adalah kita cari nih fungsi faktor integrasinya tadi. Faktor integrasinya dicari dari, kita cari dulu fungsi P-nya, Px-nya sama dengan MY dikurangi NX dibagi N, dimana MY-nya tadi adalah yang ini dikurangi fungsi nx yang ini dibagi dengan fungsi n, n-nya adalah yang ini 2xy, sehingga didapat fungsi p-nya terhadap x-nya adalah minus 2x di sini. Nah, tadi untuk cari faktor integrasi, karena u-nya merupakan fungsi dari x saja, maka kita cari faktor integrasinya dari yang ini, du per u sama dengan px, di sini px, rumus yang sebelumnya ya, boleh dilihat px kali dx. Px-nya tadi kita sudah cari, nilai px-nya adalah minus 2 per x, maka kita masukkan di sini nilainya minus 2 per x kali dx, sehingga kita bisa cari nilai u-nya adalah sama dengan e pangkat
minus px tadi, pangkat px dx, sehingga didapat nilai u-nya adalah 1 per x kuadrat. Nah, setelah kita dapat nilai faktor integrasinya, kita cari lagi penyelesaian persamaan diferensialnya tadi. Balik ke persamaan yang awalnya tadi, kita kalikan semuanya. Yang ini persamaan awalnya kita kalikan dengan faktor integrasi yang baru kita cari tadi, nilai u-nya tadi. Maka nanti didapatkan persamaannya seperti ini. Setelah persamaan yang di awal tadi dikalikan dengan u-nya, faktor integrasinya, maka dia menjadi persamaan diferensial yang eksak. Persamaan diferensial yang eksak ini tadi nilai my-nya sudah sama dengan nilai n-nya. Sehingga sekarang penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang ini, kita cari nih fungsi f-nya. Nilainya adalah integral dari yang ini. Kita cari nilai integral dari yang ini, m. Fungsi m-nya terhadap dx ditambah dy. Dimana setelah diintegralkan 4x jadi 2x kuadrat minus 1x kuadrat kali y kuadrat itu jadi y kuadrat per x kuadrat seperti ini, ditambah x di sini, ditambah gy. Nah, dengan cara yang sama seperti persamaan diferensial eksak, nanti boleh kita ulas lagi, boleh lihat lagi materi yang di persamaan eksaknya untuk mendapatkan nilai g aksen sama dapat nilai gy-nya. Nanti kalau dicari nilai g aksen y-nya sama dengan 0 dan g fungsi g terhadap y-nya itu didapatkan sama dengan c. Sehingga kita masukkan nih nilai g-nya ke persamaan yang ini tadi. Jadi penyelesaian umum persamaan diferensialnya dengan faktor integrasi 1 per x kuadrat tadi didapatkan seperti ini. 2x kuadrat ditambah y kuadrat per x kuadrat plus x ditambah c. Ini merupakan penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang ini tadi. Seperti itu. Itu untuk kasus yang pertama. Jika u-nya merupakan fungsi dari x. Nah, kalau yang ini yang kedua kasusnya adalah persamaan diferensial non eksak dengan u-nya sama dengan fungsi u terhadap y. Jadi tadi kalau fungsi yang di kasus pertama u-nya adalah fungsi terhadap x, maka u(x)-nya ada nilainya dan u-y-nya yang 0. Tapi karena yang sekarang fungsi u-nya atau faktor integrasinya itu terhadap fungsi y, maka u(x)-nya yang bernilai 0, u-y-nya sama dengan du per dy. Sehingga tadi persamaan yang n kali ux min m kali uy sama dengan u dikalikan my min mx ini, kita masukkan nilai ux-nya sama dengan 0, sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Jika nilai ux-nya tadi kita masukkan nilainya 0. Seperti itu. Nah, karena faktor integrasinya u-nya tadi merupakan fungsi dari y, maka nilai faktor integrasinya bisa kita cari dari persamaan yang ini. Seperti itu. Sama caranya seperti yang pertama, tapi dia diturunkannya terhadap y seperti itu. Sehingga nanti faktor integrasinya didapatkan nilainya u sama dengan pangkat integral dari fungsi ky dy dari sini tadi. Seperti itu. Caranya hampir sama seperti kasus yang pertama, tapi diturunkannya terhadap fungsi y saja. Nah, ini untuk contoh soalnya kita punya persamaan diferensial seperti ini. Sama seperti tadi kita kelompokkan. Ini fungsi m-nya. Kemudian yang ini adalah fungsi n-nya. Kita pisahkan. Nah, yang m-nya tadi persamaannya yang ini, n-nya yang ini. Ini didapat dari sini, ini m,
ini fungsi n. Kemudian yang m-nya kita turunkan terhadap y, yang n-nya kita turunkan terhadap x. Nah, dari nilai my dan nx tadi ternyata nilainya tidak sama. Di sini my-nya adalah 2y kali e pangkat x plus x. Di sini nilai nx-nya sama dengan 4y kali e pangkat x plus 3x. Jadi karena nilai my dan nx-nya tidak sama, maka persamaan ini merupakan persamaan diferensial non eksak. Sehingga kita cari nilai fungsi q-nya. Untuk mencari faktor integrasi, nilai fungsi q terhadap y-nya itu didapatkan nilainya 2 per y. Seperti itu. Ini dimasukkan nilainya tadi minus my dikurangi nx dibagi fungsi m, sehingga didapat fungsi q-nya adalah 2 per y. Nah, untuk faktor integrasinya tadi sama, du per u sama dengan ky kali dy, di mana ky-nya adalah 2 per y yang ini. Sehingga didapat nilai u-nya sama dengan y kuadrat. Ini faktor integrasinya. U-nya adalah fungsi dari y, sehingga nilai u-nya adalah y kuadrat. Nah, masukkan nih atau kita kalikan nih faktor integrasinya tadi ke persamaan yang di awal, ke persamaan yang ini. Semua variabelnya atau semua suku-sukunya kita kalikan dengan faktor integrasi y kuadrat, sehingga didapatkan persamaan yang ini setelah kita kalikan dengan faktor integrasi. Nah, ini jadi persamaan diferensial yang eksak. Kemudian kita cari, langkah yang selanjutnya kita cari penyelesaian umumnya. F fungsi dari x dan y-nya sama dengan integral dari fungsi m yang ini terhadap dx ditambah gy. Sama seperti persamaan diferensial eksak, untuk mencari gy-nya itu bisa dicari dari cara yang sama pada persamaan diferensial eksak tadi, sehingga diperoleh nilai gy-nya itu sama dengan y pangkat 4. Jadi untuk penyelesaian umumnya yang ini tadi, penyelesaian umum yang ini dari persamaan diferensial yang ini, kita dapatkan penyelesaian umumnya adalah ini y pangkat 4 kali e pangkat x ditambah setengah x kuadrat y pangkat 3 ditambah y pangkat 4, di mana y pangkat 4-nya ini merupakan fungsi gy-nya tadi. Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang ketiga ini, kasus yang ketiga, kalau tadi yang pertama faktor integrasinya merupakan fungsi dari x, kemudian yang kasus kedua faktor integrasinya merupakan fungsi dari y. Nah, yang ketiga ini faktor integrasinya itu terhadap x dan y, merupakan fungsi dari x dan y. Jadi di u-nya itu ada variabel x dan ada variabel y, tidak hanya variabel x atau variabel y-nya saja. Gitu. Jadi, nah, karena dia ada dua variabel di sini, ada x dan y, maka kita ganti saja istilahnya menjadi z, agar dia menjadi satu variabel gitu. Dimana z-nya ini merupakan fungsi dari x dan y, fungsi yang memuat variabel x dan y. Jadi kita ubah nilai x y-nya jadi z. Maka faktor integrasinya fungsinya adalah merupakan fungsi dari z tadi, di mana z-nya adalah x dikalikan dengan y. Nah, dengan aturan seperti ini, di mana dou per dx sama dengan du per dz kali dou z per dou x sama dengan y kali du per dz. Kemudian yang kedua aturannya adalah dou per dou y sama dengan du per dz kali dou z per dou y sama dengan x du per dz. Maka kita substitusikan nih kedua persamaan ini, kita substitusikan ke persamaan yang ini. Jadi nilai dou per dou x-nya kita masukkan
nilai yang ini, do U per do Y-nya kita juga masukkan nilai yang ini, sehingga nanti didapat persamaannya jadi seperti ini. Z dikalikan do M per do Y min do N per do X sama dengan Y kalikan dengan fungsi N dikurangi X kali fungsi M du per dz, dimana nanti persamaannya jika disederhanakan jadi seperti ini. Du per U sama dengan My min Nx dibagi Y dikalikan dengan M dikurangi X dikalikan dengan M kali dz, seperti itu. Nah, untuk faktor integrasinya, karena U-nya tadi merupakan fungsi dari X dan Y, maka nilai U-nya nanti jadi seperti ini. U sama dengan integral dari fungsi H, di mana H-nya itu adalah My min Nx dibagi Y kali N min X kali M, seperti itu. Kita masuk ke contoh soal, biar lebih paham lagi apa maksud dari tulisan yang di depan ini. Oke. Nah, jadi di sini ada persamaan diferensial, yaitu 3Y pangkat 3 min 5X kuadrat kali Y dx ditambah 5XY kuadrat min 3X pangkat 3 dy sama dengan 0. Jadi tadi kita pisahkan lagi, yang ini merupakan fungsi M-nya, di sini merupakan fungsi N-nya. Jadi M-nya adalah 3Y pangkat 3 min 5XY kuadrat kali Y. Kemudian yang N-nya adalah yang ini, 5XY kuadrat min 3X pangkat 3. Kemudian M-nya sama, kita turunkan terhadap Y, maka jadi 9Y kuadrat min 5X kuadrat. Kemudian N-nya kita turunkan terhadap X, jadi 5Y kuadrat min 9X kuadrat. Nah, nilai MY dan NX-nya itu tidak sama. Jadi kita katakan persamaan diferensial yang ini itu merupakan persamaan diferensial non eksak, seperti itu. Oke, baik. Karena MY-nya itu tidak sama dengan NX, maka persamaan diferensial ini dikatakan persamaan diferensial non eksak, seperti itu. Nah, jadi langkah yang selanjutnya untuk menentukan faktor integrasi, kita cari dulu fungsi H. Hz-nya berapa, fungsi H terhadap Z-nya berapa, yaitu dengan cara fungsi My dikurangi Nx dibagi Y kali N min X kali M, dimana My-nya tadi adalah yang ini, 9Y kuadrat min 5X kuadrat dikurangi Nx, Nx-nya adalah 5Y kuadrat min 9X kuadrat dibagi Y dikalikan dengan N, N-nya adalah yang ini, 5XY kuadrat min 3X kuadrat dikurangi dengan X dikalikan dengan fungsi M, M-nya adalah 3Y pangkat 3 min 5XY kuadrat, seperti itu. Sehingga didapat nih fungsi H terhadap Z-nya adalah 4/2XY, seperti itu. Nah, untuk faktor integrasinya, mencari nilai U-nya itu dicari dari nilai yang ini, persamaan yang ini, du per U sama dengan 4/2XY kali dz, sehingga didapat nilai U-nya adalah pangkat integral dari 2/z dz, sehingga didapat nilai faktor integrasinya adalah XY kuadrat, seperti itu. Nah, setelah kita dapat faktor integrasinya, sama seperti cara-cara yang pertama dan kedua, kita tinggal kalikan persamaan yang semula dengan faktor integrasi yang ini, XY kuadrat ini, sehingga didapat nih persamaan diferensialnya jadi seperti ini. Jadi yang ini tadi dikalikan dengan faktor integrasi yang U ini, sehingga didapat persamaannya jadi seperti ini. Sudah jadi persamaan diferensial yang eksak. Nah, selanjutnya kita cari penyelesaian umum dari fungsinya ini. Penyelesaian umumnya adalah integral dari M ini, integral dari persamaan yang ini ditambah dengan fungsi GY. Nanti GY-nya kita cari lagi dengan cara yang sama pada persamaan diferensial eksak.
sehingga didapat nilai G-nya itu nanti akan sama dengan 0. Jadi nanti kita input nilai G-nya sama dengan 0, sehingga untuk penyelesaian dari persamaan diferensial yang tadi, ini penyelesaian umumnya adalah X pangkat 3 kali Y pangkat 5 minus X pangkat 5 kali Y pangkat 3. Jadi selesai sampai di sini untuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang faktor integrasinya itu merupakan fungsi dari dua variabel, yaitu X dan Y. Seperti itu. Oke, baik. Untuk materi matematika teknik pada hari ini selesai sampai di sini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.